皆さんこんにちは。お元気ですか? Dalam menjelajahi perjalanan menuju jaringan terbuka yang lebih luas, P-Network menghadirkan sebuah langkah strategis yang tidak hanya menentukan, tetapi juga mengarahkan arah pertumbuhan P-Network. Masa tenggang migrasi KYC dan Mainnet bukan hanya sekadar batas waktu, ia adalah fondasi bagi keberlanjutan ekosistem Pi, memastikan bahwa setiap langkah Pi terjaga dalam integritas dan keselarasan dengan nilai-nilai yang Pi junjung tinggi. Hari ini, P-Network tidak hanya mengumumkan, tetapi juga merayakan perkenalan fitur revolusioner yang memungkinkan para pelopor untuk mengoptimalkan penambangan mereka dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fitur penguncian on-chain dompet Pi baru tidak hanya menawarkan lebih dari sekadar kecepatan, ia juga membuka pintu bagi partisipasi yang lebih dalam dan berkelanjutan dalam ekosistem P-Network. Halo pelopor, selamat datang di pengumuman terbaru Pi tentang masa tenggang migrasi KYC dan Mainnet, serta fitur terbaru penguncian on-chain dompet Pi. Saya yakin, Anda penasaran dengan bagaimana langkah ini akan membentuk masa depan P-Network dan dampaknya bagi setiap pelopor. Mari kita telusuri bersama bagaimana ini tidak hanya mempengaruhi Anda secara individu, tetapi juga menyelaraskan kita semua menuju visi kolektif jaringan terbuka yang Pi impikan. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Apa itu masa tenggang P-Network? Masa tenggang merupakan periode kritis dalam perjalanan pelopor P-Network menuju jaringan terbuka. Ini adalah jendela waktu yang ditetapkan untuk mengatur dan memastikan bahwa setiap pelopor telah mengikuti proses KYC dan bermigrasi ke Mainnet dengan sukses. Tujuannya jelas, memastikan bahwa setiap anggota dalam ekosistem P-Network adalah entitas yang terverifikasi, siap berpartisipasi secara penuh, dan mematuhi standar yang ditetapkan untuk keamanan, integritas, dan pertumbuhan jangka panjang jaringan. Kepatuhan terhadap tenggat waktu KYC dan Mainnet adalah kunci untuk menjaga keamanan dan kredibilitas jaringan. Dengan memastikan bahwa setiap pelopor telah melakukan KYC dan bermigrasi ke Mainnet, Pi tidak hanya memperkuat fondasi teknis jaringan, tetapi juga mengamankan partisipasi yang bermakna dari individu yang terlibat. Ini adalah langkah kritis untuk mewujudkan visi P-Network sebagai platform yang aman, terpercaya, dan siap untuk pertumbuhan skala besar. Bagi pelopor yang tidak memenuhi tenggat waktu KYC dan Mainnet, dampaknya bisa sangat berat. Selain kehilangan akses ke imbalan penambangan dan manfaat lain dari jaringan, mereka juga mungkin kehilangan Pi yang sudah mereka kumpulkan. Kehilangan ini bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi kesempatan untuk terlibat dalam jaringan terbuka yang Pi bangun bersama-sama. Oleh karena itu, mematuhi tenggat waktu adalah komitmen yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga menyokong keberlanjutan dan pertumbuhan ekosistem secara keseluruhan. Tenggat waktu KYC dan Mainnet. Pelopor di P-Network harus mengajukan aplikasi KYC pertama mereka, paling lambat pada tanggal 30 September 2024. Ini adalah batas waktu untuk memastikan bahwa proses verifikasi identitas dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sehingga mereka dapat melanjutkan ke tahap migrasi selanjutnya. Setelah aplikasi KYC disetujui, pelopor harus bermigrasi ke Mainnet, paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Ini menandai akhir dari masa tenggang dan penting untuk memastikan bahwa seluruh ekosistem bergerak maju dengan pelopor yang sudah diverifikasi. Misalnya, seorang pelopor yang telah memenuhi syarat untuk KYC pada 1 Juli 2024 memiliki jendela waktu sebagai berikut. Mereka harus mengajukan aplikasi KYC pertama mereka paling lambat tanggal 30 September 2024. Setelah disetujui, mereka harus bermigrasi ke Mainnet paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Jika seorang pelopor gagal memenuhi salah satu dari tenggat waktu ini, mereka mungkin menghadapi penangguhan dalam imbalan penambangan dan akses ke fungsi-fungsi jaringan lainnya. Oleh karena itu, ini adalah penting bagi setiap pelopor untuk memahami dan menghormati tenggat waktu yang ditetapkan untuk memastikan partisipasi yang lancar dalam ekosistem P-Network. Proses KYC dan Mainnet. 1. Unduh dan install Pi Browser. Langkah pertama adalah mengunduh aplikasi Pi Browser melalui iOS App Store atau Google Play Store. Pi Browser menyediakan akses ke aplikasi KYC di dalamnya. 2. Navigasi ke aplikasi KYC. Setelah mengunduh Pi Browser, pelopor harus membuka aplikasi tersebut dan navigasi ke bagian aplikasi KYC di dalamnya. 3. Isi dan submit dokumen. Pelopor harus mengisi formulir KYC dengan informasi pribadi yang diperlukan dan mengunggah dokumen identifikasi yang relevan, seperti KTP atau paspor.
Pastikan semua informasi yang diperlukan diisi dengan benar dan lengkap. 4. Verifikasi identitas. Setelah mengirimkan aplikasi KYC, pelopor harus menunggu untuk diverifikasi. Proses verifikasi ini mungkin memerlukan waktu untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi yang diberikan. Persyaratan untuk migrasi ke Mainnet setelah KYC disetujui. 1. Akses ke fitur migrasi. Setelah aplikasi KYC disetujui, pelopor akan mendapatkan akses ke fitur migrasi di dalam aplikasi penambangan Pi. 2. Pilih opsi migrasi. Pelopor harus memilih untuk bermigrasi ke Mainnet dalam jangka waktu yang ditentukan setelah KYC disetujui. Pilihannya mungkin termasuk mengonfirmasi migrasi dalam aplikasi atau melalui langkah-langkah yang ditentukan oleh Pi Network. 3. Verifikasi dan konfirmasi. Pastikan bahwa semua langkah yang diperlukan untuk migrasi ke Mainnet telah dilakukan dengan benar dan lengkap. Konfirmasi migrasi ini akan memastikan bahwa Pi yang dihasilkan oleh pelopor akan berfungsi dalam ekosistem Mainnet. Teknik untuk mengoptimalkan proses KYC dan Mainnet. 1. Persiapkan dokumen dengan tepat. Pastikan dokumen identifikasi yang diunggah untuk KYC adalah valid dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 2. Pantau status aplikasi. Secara teratur periksa status aplikasi KYC untuk memastikan bahwa tidak ada informasi tambahan yang dibutuhkan atau verifikasi yang tertunda. 3. Tindak lanjut dengan cepat. Jika ada permintaan tambahan atau tindakan yang diperlukan dari Pi Network, segera tindak lanjuti untuk mempercepat proses KYC dan migrasi ke Mainnet. Mengoptimalkan proses KYC dan migrasi ke Mainnet adalah kunci untuk memastikan partisipasi yang lancar dan efektif dalam ekosistem Pi Network, serta memanfaatkan fitur-fitur baru yang ditawarkan oleh platform. Dampak dan manfaat masa tenggang dan fitur lockup. Masa tenggang dan fitur lockup baru memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi pelopor dalam ekosistem Pi Network. Berikut adalah beberapa cara bagaimana kedua fitur ini memengaruhi partisipasi. 1. Mengukuhkan keterlibatan jangka panjang. Masa tenggang mengharuskan pelopor untuk mematuhi tenggat waktu KYC dan migrasi ke Mainnet. Hal ini mendorong pelopor untuk terlibat secara aktif dan berkomitmen dalam proses ekosistem Pi Network, menjaga kualitas dan keberlanjutan jaringan. 2. Memberikan insentif melalui lockup. Fitur lockup baru memberikan insentif tambahan bagi pelopor yang telah bermigrasi ke Mainnet untuk mengunci Pi mereka di blockchain. Dengan ini, mereka dapat meningkatkan tingkat penambangan mereka sesuai dengan durasi lockup yang mereka pilih, meningkatkan motivasi untuk tetap terlibat dalam jaringan. Manfaat meningkatkan tingkat penambangan dengan lockup on-chain baru. 1. Optimasi penggunaan aset. Pelopor dapat memanfaatkan Pi mereka yang tersedia untuk lockup, yang tidak hanya mendukung ekosistem dengan mengunci pasokan Pi yang beredar, tetapi juga meningkatkan imbalan penambangan mereka secara signifikan. 2. Stabilitas dan pertumbuhan. Dengan meningkatkan tingkat penambangan melalui lockup on-chain baru, Pi Network dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih besar dalam jangka panjang. Hal ini membantu dalam membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan keberlanjutan jaringan. Implikasi terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan jaringan Pi Network. 1. Peningkatan kualitas partisipasi. Masa tenggang dan fitur lockup baru tidak hanya menghasilkan partisipasi yang lebih tinggi dari pelopor, tetapi juga memastikan bahwa partisipasi tersebut adalah berkelanjutan dan bermakna dalam pengembangan ekosistem Pi Network. 2. Dukungan untuk inovasi ekosistem. Dengan menawarkan insentif tambahan melalui lockup on-chain baru, Pi Network mendorong inovasi dan pengembangan aplikasi berbasis utilitas yang dapat meningkatkan nilai jaringan secara keseluruhan. Mengintegrasikan masa tenggang dan fitur lockup baru bukan hanya tentang mematuhi aturan dan kebijakan, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat dan berkelanjutan untuk ekosistem Pi Network yang terus berkembang. Perbedaan antara penguncian pramigrasi dan on-chain dompet baru. 1. Penguncian pramigrasi. Definisi penguncian pramigrasi adalah fitur di Pi Network yang memungkinkan pelopor untuk mengunci Pi mereka sebelum migrasi ke Mainnet. Tujuan penguncian ini dirancang untuk mengamankan Pi pelopor sesuai dengan konfigurasi tertentu sebelum proses migrasi, memastikan bahwa mereka dapat mengoptimalkan tingkat penambangan mereka setelah migrasi selesai. 2. On-chain dompet baru. Definisi on-chain dompet baru adalah fitur terbaru yang memungkinkan pelopor untuk membuat lockup baru di blockchain Mainnet setelah mereka sukses bermigrasi. Tujuan fitur ini memberikan fleksibilitas kepada pelopor untuk mengunci Pi mereka yang telah mereka peroleh di blockchain Mainnet, meningkatkan tingkat penambangan mereka berdasarkan durasi lockup yang dipilih.
Bagaimana keduanya mempengaruhi pengguna secara berbeda dalam konteks penguncian dan penambangan? 1. Penguncian pramigrasi. Penguncian pramigrasi mempengaruhi pelopor sebelum migrasi ke mainnet, menetapkan tingkat penambangan berdasarkan konfigurasi lockup yang telah diatur sebelumnya. Manfaatnya memungkinkan pelopor untuk memaksimalkan imbalan penambangan mereka dari awal di mainnet, sesuai dengan persyaratan lockup mereka sebelum migrasi. 2. On-chain dompet baru. Pengaruh on-chain dompet baru berlaku untuk Pi yang telah ada di blockchain mainnet, memungkinkan pelopor untuk mengunci Pi mereka setelah migrasi atau setelah lockup asli mereka kedaluarsa. Manfaatnya memberikan kesempatan tambahan bagi pelopor untuk meningkatkan tingkat penambangan mereka dengan membuat lockup baru, sesuai dengan durasi yang mereka pilih di platform Pi Wallet. Dengan pengenalan on-chain dompet baru, Pi Network memperluas opsi bagi pelopor untuk mengoptimalkan partisipasi mereka dalam jaringan, dengan menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan status migrasi mereka ke mainnet. Hal ini juga menggambarkan komitmen Pi Network dalam membangun ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan untuk semua partisipan. Implementasi fitur baru, langkah-langkah praktis untuk membuat lockup baru di blockchain mainnet. 1. Buka Pi Wallet Anda. Akses aplikasi Pi Wallet di perangkat Anda dan pastikan Anda masuk ke akun Pi Network Anda. 2. Navigasi ke menu Lockups. Pada halaman utama Pi Wallet, cari dan ketuk opsi Lockups atau penguncian. 3. Pilih Create New Lockup. Di dalam menu Lockups, cari dan pilih opsi Create New Lockup atau serupa. Ini akan membawa Anda ke antarmuka pembuatan lockup baru. 4. Pilih jumlah Pi yang akan dikunci. Masukkan jumlah Pi yang ingin Anda kunci di blockchain mainnet. Pastikan untuk mempertimbangkan durasi lockup yang akan Anda pilih, karena ini akan mempengaruhi tingkat penambangan Anda. 5. Pilih durasi lockup. Setelah memasukkan jumlah Pi, pilih durasi lockup yang diinginkan dari pilihan yang tersedia. Durasi lockup dapat bervariasi, tergantung pada kebijakan Pi Network saat ini. 6. Konfirmasi dan verifikasi. Lakukan konfirmasi transaksi lockup Anda dengan mengikuti petunjuk pada layar. Pastikan untuk memverifikasi semua detail dengan hati-hati sebelum menyelesaikan transaksi. 7. Tunggu konfirmasi. Setelah mengirimkan permintaan pembuatan lockup baru, tunggu sampai transaksi dikonfirmasi oleh jaringan. Ini biasanya memerlukan waktu beberapa saat, hingga beberapa menit, tergantung pada kondisi jaringan. Panduan pengguna untuk meningkatkan laju penambangan dengan lockup on-chain baru. 1. Memilih durasi yang tepat. Pilih durasi lockup yang sesuai dengan tujuan Anda dalam meningkatkan tingkat penambangan. Durasi yang lebih lama biasanya memberikan imbalan yang lebih besar, tetapi pastikan untuk mempertimbangkan fleksibilitas dan kebutuhan akses Pi Anda di masa depan. 2. Memaksimalkan Pi yang tersedia. Gunakan fitur lockup baru untuk mengunci Pi yang telah Anda peroleh di blockchain mainnet. Ini membantu Anda memanfaatkan semua Pi yang tersedia untuk meningkatkan imbalan penambangan Anda. 3. Berencana untuk jangka panjang. Jika Anda berencana untuk terlibat dalam jaringan Pi Network dalam jangka waktu yang lebih lama, pertimbangkan untuk membuat lockup dengan durasi yang lebih panjang. Ini tidak hanya meningkatkan imbalan penambangan Anda, tetapi juga memberikan stabilitas dan dukungan bagi ekosistem Pi secara keseluruhan. Dengan mengikuti panduan ini, pelopor dapat secara efektif menggunakan fitur lockup on-chain baru untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam jaringan Pi Network dan memanfaatkan potensi imbalan penambangan yang lebih besar. Pengaruh terhadap kemajuan jaringan terbuka. Fitur baru penguncian on-chain dompet Pi tidak hanya merupakan langkah strategis untuk meningkatkan imbalan penambangan bagi pelopor, tetapi juga konsisten dengan visi Pi Network untuk membangun ekosistem yang terbuka dan terdesentralisasi. Dengan memungkinkan pelopor untuk secara sukarela mengunci Pi mereka di blockchain mainnet, Pi Network mendorong partisipasi jangka panjang yang stabil dalam jaringan, seperti berikut. 1. Desentralisasi yang lebih tinggi. Dengan lebih banyak pelopor yang terlibat dalam penguncian Pi mereka, jaringan Pi Network menjadi lebih terdesentralisasi. Ini mengurangi risiko dominasi oleh entitas tunggal atau kelompok kecil, yang penting untuk keamanan dan keberlanjutan jaringan secara keseluruhan. 2. Peningkatan keamanan. Dengan meningkatnya partisipasi, keamanan jaringan juga meningkat. Pelopor yang terkunci memiliki insentif kuat untuk mempertahankan integritas jaringan, mengurangi potensi ancaman atau serangan terhadap Pi Network. 3. Kemandirian jaringan. Fitur ini memungkinkan jaringan untuk mengatur pasokan Pi yang beredar secara lebih terdesentralisasi. Dengan demikian, Pi Network dapat tumbuh dan berkembang lebih mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada entitas atau kebijakan tunggal. Peran partisipasi jangka panjang dalam meningkatkan stabilitas dan utilitas jaringan.
Partisipasi jangka panjang dalam bentuk penguncian Pi tidak hanya memberikan manfaat individu kepada pelopor, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan bagi stabilitas dan utilitas jaringan Pi Network secara keseluruhan, seperti berikut. 1. Stabilitas ekonomi. Dengan pelopor yang terlibat dalam penguncian Pi untuk jangka waktu yang lebih lama, ada prediktabilitas dalam penawaran dan permintaan Pi di pasar. Hal ini membantu mencegah volatilitas yang tidak diinginkan, dan memberikan dasar yang lebih stabil bagi ekonomi Pi Network. 2. Pengembangan ekosistem. Partisipasi jangka panjang membangun fondasi yang kuat untuk pengembangan ekosistem aplikasi dan layanan berbasis utilitas di atas blockchain Pi Network. Ini berarti lebih banyak inovasi, penggunaan nyata Pi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 3. Penyediaan layanan. Dengan partisipasi yang stabil dari pelopor yang terkunci, Pi Network dapat menyediakan layanan yang lebih andal dan konsisten kepada pengguna dan mitra ekosistemnya. Ini meningkatkan kepercayaan dan adopsi terhadap platform Pi Network secara keseluruhan. Dengan demikian, fitur penguncian on-chain dompet Pi tidak hanya memperkuat model ekonomi Pi Network, tetapi juga memajukan visi untuk sebuah ekosistem terbuka, terdesentralisasi, dan berkelanjutan, di mana semua pihak dapat berpartisipasi dengan adil dan bermanfaat. Yes! Conclusion. Pengumuman dan implementasi masa tenggang serta fitur baru penguncian on-chain dompet Pi, menandai langkah penting dalam evolusi Pi Network menuju open network yang lebih terbuka dan terdesentralisasi. Berikut adalah ringkasan dari pembahasan yang telah kita bahas. Pentingnya masa tenggang untuk komunitas Pi Network. Masa tenggang adalah batas waktu kritis bagi pelopor untuk mengajukan KYC dan bermigrasi ke mainnet. Ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mempersiapkan jaringan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabil. Panggilan aksi untuk pelopor. Pi mengajak semua pelopor untuk mematuhi tenggat waktu KYC dan mainnet yang ditetapkan. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya memastikan keberlanjutan pribadi Anda di jaringan Pi Network, tetapi juga membantu membangun fondasi yang kuat untuk ekosistem yang lebih besar. Manfaatkan fitur baru dengan maksimal. Gunakan fitur baru penguncian on-chain dompet Pi untuk meningkatkan tingkat penambangan dan mendukung visi Pi Network terhadap ekosistem yang terbuka dan terdesentralisasi. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk berkontribusi secara aktif dan merasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Untuk lebih memperdalam pemahaman tentang topik ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda, penonton J-Coin. Bagaimana peran masa tenggang dalam mempersiapkan Pi Network untuk masa depan yang lebih terbuka dan terdesentralisasi? Bagaimana Anda melihat kontribusi penguncian Pi terhadap stabilitas ekonomi dan pengembangan ekosistem Pi Network? Mari kita diskusikan dalam kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, share video ini dengan teman-teman Anda, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel kami untuk mendapatkan pembaruan terbaru seputar Pi Network dan dunia kripto. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.